menurut saya dengan pemahaman Bapak Ibu sekalian yang sudah diperoleh dari dosen sebelumnya itu relatif cukup dari sisi konsep ya. Saya kira cukup. Nah, saya berkewajiban untuk mengisi pemahaman mengenai penggunaan tools atau alat-alat manajemen. Nah, saya pikir alat-alat itulah yang saat ini akan kita bicarakan dan tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa Pak dan Ibu sekalian bisa terus membaca atau mempelajari sambil bekerja gitu ya dengan textbook materi-materi yang lain konsep-konsep yang lain. Tapi kembali ke soal tadi soal tools itu silakan kalau atau pernah pakai, ada yang pernah pakai di perusahaan masing-masing terkait nggak yang menangani nggak program itu, misalnya penyusunan kalau SWOT banyak ya, atau nggak pernah ikut evaluasi external factor evaluation misalnya. Pak Robi mau cerita nggak? Pak Kosasi atau Pak Eko? Pak Majid senyum-senyum aja. Iya, Pak Dokter, kita eksekutor lapangan, jadi ya langsung ini kita. Ya nggak apa-apa. Apa yang dipahami? Bapak kan sekarang mahasiswa harus mengerti itu kan? Iya, Pak. Harus mengerti itu. Jelas kalau memang kerjaannya bukan itu memang agak sulit ya. Apa kejauhan? Bukan kejauhan, artinya kita konsentrasi kan nggak ke situ saat ini ya. Tapi kan coba ini yang kita pahami aja deh. Yang kita pahami kan Bapak mesti memahami itu kan untuk supaya selesai mata kuliah ini. Betul, Pak Dokter. Pak Rana? Maaf, baru gabung. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Pak Eko Arianto. Wah, jenggotnya keren tuh. Eko Arianto. Bu Leli, apa kabar? Baru kelihatan. Kok kabar di-off Pak lagi? Toto? Ayo silakan kalau mau kita share apa aja. Sekaligus silaturahim nih kan dengan teman-teman kan jarang ketemu kan. Jauhan dari Papua sampai ke Kuwait. Kalau nanti ngumpul kita saling bertukar makanan ya. Wajib. Halo Pak. Ya, silakan. Dengan Gede Ada Pak. yang mau di-share ke saya? Pak Gede ya, bukan? Iya betul. Ya Pak Gede. Sebenarnya bukan share sebenarnya Pak. Saya ingin bertanya. Ya silakan. Tentang alat-alat manajemen strategi ini. Itu kan ada analisa faktor eksternal, ada analisa faktor internal. Ya. Kemudian ada IE, kemudian SWOT analisis. Kalau yang saya pahami kok ini nih dari apa yang saya sebutkan tadi itu hampir sama ini ya Pak ya. Ya. Maknanya gitu. Misalnya untuk SWOT analisis itu di dalamnya termasuk faktor internal, misalnya strength dan weakness. Kemudian eksternalnya juga opportunity and threat, hampir sama. Kemudian IE-nya yang saya pahami juga internal dan eksternal faktor. Nah, dalam menggunakan tools ini, apakah semua tahapan itu digunakan semua, Pak? Misalnya pada tahap input itu kan pakainya internal eksternal, kemudian pada tahap pencocokan makanya SWOT atau apa segala macam kayak itu, apakah semua alat ini harus digunakan atau pilih salah satu saja? Terima kasih. Iya. Kalau mau digunakan semua sesuai dengan ini ya. Ntar saya tampilkan ini ya. Yang saya tampilkan dulu ya, sebentar ya. Yang bab 6. Bab 6 itu yang gambar ini nih. Oh, saya ini ya, share dulu kan. Tiba-tiba saya taruh aja. Bentar dulu. Makasih Pak pertanyaannya. Saya kira saya gembira ada pertanyaan itu. Terus skrip saya seperti apa ya?
atau enggak ya? Bentar. Bisa kok. Biasanya bisa. Ini kelihatan nggak? Ya, ada Pak, ada. Ada? Nggak ada? Ya? Belum ada? Sudah. Sudah, Oh, sudah. Sudah. Nah, ini Pak. Ah, lihat ini ya. Pak Gede. Ini ya. Ya, Pak. Ya. Ini lengkapnya ini, Pak. Dipakai. Kok banyak amat, Pak? Ya, gini. Fred David itu memang mempersilahkan kita untuk lebih tajam gitu aja. Lebih tajam menganalisa. Jadi kalau ini kelihatan ya panah saya tunjukkan external factor evaluation ini ya. Sorry. Saya kecepatan ya. Sorry, saya mungkin bentar. Kok lari sih? Lari ini. Bentar. Yang bingung saya nih sekarang. Kayak biasanya. Saya stop share dulu ya. Oke, saya ulang dulu. Saya ulang aja, Pak. Bentar. Ini lihat, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Enggak ya? Slide belum kelihatan. Belum kelihatan. Oke. Belum. Tadi mungkin saya matikan tadi. Bentar. Ini? Belum dong. Ya sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sudah dong. Oke. Ya, Pak atas. Ya. Ya ini. Jadi Fred David tuh kecenderungannya semuanya dipakai gitu. Tapi kalau Anda baca bukunya Freddy Rangkuti juga terkenal juga, tapi terkenal untuk SWOT ya biasanya. SWOT sama balance scorecard. Saya nggak pakai buku itu. Kalau menurut saya terlalu mudah untuk kalau mau dipakai praktikal ya untuk praktisi langsung dipakai enak sekali Freddy Rangkuti. Tapi saya nggak pakai itu karena kita mempelajari lebih lengkap melalui konsep ini Fred David. Jadi dari mulai external factor evaluation gitu. Ini kemudian ada competitive profile metric. Jadi sebenarnya setelah external factor evaluation kita harus buat competitive profile metric gitu untuk menentukan perusahaan kita ini sebenarnya unggul apa enggak gitu dibandingkan namanya juga competitive profile ya. Jadi competitive profile metric itu perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang satu industri atau satu bisnis gitu ya. Ya, itu yang menggunakan itu 5 forces Porter itu ya. Nanti kalau di slide itu ada di bab 3 itu ada. Ya. Nah, selanjutnya baru internal factor evaluation. Lalu, lo kok SWOT, Pak? Kan SWOT sama aja. Ya, betul. Bisa sama. Tapi ini kemudian kalau SWOT kan langsung diadu mencari strategi ya. Jadi ada matriknya kan SWOT itu yang kemarin kita bicara SO dibandingkan dengan O berapa gitu. Sorry, S berapa dibandingkan dengan O berapa. Akhirnya ketemu strategi. Nanti kita lihat yang di sini ya. Nanti ada saya lihat, saya tunjukkan.
Ini masih. Nah ini kan akhirnya keluarnya ini, ya. Itu kan berasal dari SWOT ini, ya. Gambar seluruhnya kan ini. SWOT matrix itu ada strength, weaknesses. Ini bisa diambil dari EV ya, EV, internal factor evaluation. Lalu ada EV-nya yang opportunity and threat. Tapi kan kemudian kita cross. Opportunity dilawankan dengan strength, maka keluarlah ini. Ya, yang strategi SO, ya, itu. Demikian juga weaknesses dan opportunity. Ya. Tidak dilakukan di EV atau dan EV enggak. EV mengkonsentrasikan dengan tadi dengan kalau EV-nya konsentrasi untuk siapa yang lebih unggul dari perbandingan kompetitif itu, sedangkan EV-nya lebih mendalami faktor-faktor atau ya unsur-unsur yang mempengaruhi kelemahan dan kekuatan. Lalu bisa aja kemudian langsung dipakai juga bisa, tapi ketemunya adalah ini di cross sini. Nah, saya kira ini caranya mereka. Ya. Jadi kemudian baru dari situ kembali ke tadi ya, kembali ke setelah SWOT, kembali ke. Kalau ada yang mau tanyakan, saya dipotong aja loh ya, Pak. Nah, kemudian dari situ masuk ke BCG ya. BCG boleh saya cuma mintanya SWOT BCG. Dah itu aja saya kira mungkin. Atau mungkin internal eksternal ya, tapi silakan dibaca aja. Kalau space juga sama sebenarnya, tinggal dibaca itu sangat. Saya kira itu mungkin saya ada yang kelewat ya, Pak Gede ya. Ada yang kelewat nggak saya sampaikan tadi? Gimana menurut Bapak? Iya Pak, bisa dipahami yang itu. Cuman satu lagi yang saya compare tadi, SWOT dengan IE-nya Pak. Itu kan di stage-nya sama-sama di stage matching. Ya. Stage pencocokan. Ya. Nah, apakah komponennya itu nanti berbeda atau sama dengan SWOT Pak? Antara IE dengan SWOT. Bapak mau pakai sama, silahkan. Memang sama. Tapi kalau mau diubah pun boleh. Dari gini Pak, si konsep Fred David ini sebenarnya mempersilahkan kelompok yang menganalisa atau kelompok Bapak itu untuk melakukan adjustment gitu. Jadi ketika external factor evaluation selesai, kemudian Bapak masuk ke tahapan SWOT, itu kelompok ataupun para manajer di situ gitu ya, kelompok di Bapak itu dipersilahkan juga, diperbolehkan untuk melakukan adjustment terhadap faktor-faktor ataupun nanti kenanya di strategi-strategi yang dipilih gitu. Ya itu bagusnya. Artinya kita nggak kemudian pakai yang sudah ada terus diteruskan, boleh juga itu. Tapi kalau Bapak lihat contohnya, dia ada perubahan, dia accept juga. Artinya tools ini menyediakan kesempatan untuk merubah itu gitu. Jadi nggak kaku. Hanya itu terus dipakai gitu. Lalu tadi saya mau sampaikan ke Bapak apa ya? Ya, saya kira itu. Nah, gini, memang kalau kita mau pakai, misalnya nanti Bapak udah selesai ya, kuliah kelar, terus gue susah-susah pakai Fred David report, gue pakai Freddy Rangkuti atau gue buat aja yang simpel aja, boleh juga. Ini kan kenapa? Ini pertanyaan saya sama, pertanyaan beberapa mahasiswa juga nanya begini seperti Bapak ini. Saya cuma menyampaikan kalau kita pakai buku ini, pakai konsep ini, Anda harus pelajari ini gitu aja, ya kan? Kalau saya nggak mau pakai, ya nggak apa-apa. Terus kamu misalnya kan pernah juga disodorkan konsep balance scorecard. Gue nggak mau pakai semua, gue pakai balance scorecard aja, boleh juga, silahkan. Nanti kan kita lihat apakah itu sesuai nggak dengan harapan kita, apakah nanti juga memudahkan kita nggak di execute ya, yang penting execution-nya kan, supaya jalan gitu. Saya kira boleh juga pakai itu, tapi harus nanti beberapa pihak yang para pakar yang menulis buku dan konsep ini kan mereka sudah melakukan penelitian ya. Jadi ya kita kalau kita sudah pengalaman mungkin bisa digabung-gabung ya. Tapi kalau enggak sebaiknya taat pada
konsep mereka gitu, supaya nggak ketukar supaya nggak salah. Gitu. Lagi-lagi Bapak Ibu kan sedang melakukan kuliah gitu ya. Nah, konsep ini yang saya mohon untuk dipelajari gitu aja, ya kan? Kalau di kelas lain yang memang kan dengan pengalaman kerja, apalagi yang kerja di bidang manajemen, itu pernah kelas saya dulu, begitu belajar ini, dia bilang, Pak, ini terlalu sulit, Pak. Saya buatnya balance scorecard aja, Pak. Ya sudah, kalau gitu nggak perlu belajar. Cuman dalam hati saya, kalau gitu nggak usah masuk kelas gua, gitu loh. Ya kan? Karena ini maksudnya Anda pelajari ini gitu aja. Anda nggak pakai nggak apa-apa, tapi ini perlu dipelajari sehingga nanti, nah kan ini kuliahnya nanti kan harus ada ujiannya itu gitu ya. Jadi materinya itu. Kecuali nanti kalau workshop mengenai apa ya, mengenai strategic management, tapi untuk para praktisi ataupun para pimpinan ya saya kira banyak pilihan ya untuk bisa digunakan, terutama balance scorecard yang laku itu. Karena bagi para eksekutif rada gampang makainya dan rada gampang dimengerti lah gitu. Tapi saya pikir kalau Bapak Ibu nanti cek gitu ya, cek di beberapa sekolah bisnis, tapi terutama sekolah bisnis, lihat deh Fred David seperti apa. Kita akan menemukan Fred David lebih banyak dipakai menurut saya, hemat saya, terutama di Eropa dan Amerika ya, Eropa lah yang banyak. Bahan bukunya buku Amerika. Saya kira itu Pak Gede, mudah-mudahan menerima sedikit apa yang saya sampaikan bisa diterima, tapi nanti silahkan dicerna aja Pak, bebas aja kita. Karena ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Pak Agung, Pak Robi. Iya Prof, menyimak. Iya Dokter menyimak. Kalau cuma bilang ya menyimak, gue juga bisa. Iya. Pak Roto ya, Pak Suroto ya. Saya belum pernah ketemu ya kayaknya. Ya, ini kan terakhir, habis nggak ketemu saya lagi, Pak. Ya kan? Ini sebagai terakhir, besok-besok kan nggak ketemu saya. Kecuali yang udah difoto kemarin waktu itu. Di foto saya masih lihat di foto. Ya, silakan aja. Dulu waktu diusahain, Dok. Ya, iya. Ini masih tugas ya, Pak? Pak Roto? Iya, Pak. Oh, iya, Dok. Pantesan masih lengkap ya? Oke. Lengkap. Ya sudah disimak dengan mendengarkan kalau sempat lah gitu ya. Nanti jangan masukin tugasnya tugas selesaikan, dipelajari. Terus kita UASnya Februari tanggal 8 ya kalau nggak salah Pak Kosasi. Saya lupa tuh. Iya Dok. Mungkin ya. Saya lupa. Iya, sekitar tanggal itu mungkin. Sampai tanggal 20 kalau tidak salah rentangnya itu. Ya. Udah ada jadwalnya ke saya sih. Oh, ya ntar dulu. Ini kelas Kuwait ada kok, udah saya ada tanggalnya dikasih ke Pak Eko. Saya kira gini, itu nanti soalnya bisa saya berikan lebih awal gitu loh. Bisa, Pak Eko udah. Ya, terima kasih, Pak. Setuju gitu. Tapi dikumpulkannya hari hanya bisa dikumpulin langsung. Nah, harinya dikumpulkan pada saat itu, jangan telat-telat atau gitu. Ya kan, telat-telat kan kasihan saya motong angkanya gimana nih gitu kan. Ya, jadi ya sama-sama pengertian lah ya, supaya lebih cepat kirim awal tapi dikerjakan. Saya kira nggak sulit. Modal yang kemarin dari mulai tugas mandiri sampai tugas kelompok itu isinya cuma itu. Ya. Oke. Bu Kumala ya. Tugas Bu Kumala Fatma. Masih di ini di tempat kerja? Baru pulang, Dok. Oh, udah pulang. Rumah sakit ya. Oh, gitu. Saya pakai masker. Ya, kalau di luar kan harus pakai masker, Dok. Kalau enggak didenda nanti saya. Oh, ya. Ada yang lain, Bu Susi? Bu Sus? Belum, Prof. Ya. Gimana Pak Kosasi? Iya, Prof. Pak Toto. Ya.
Untuk BCG ini Pak yang Boston Consulting. Boston Consulting Group ini kan ada 4 lokasi ya. Ada high, medium, low, star, question mark 1, star 2, cash cow 3 dan dog 4. Ya. Nah, mungkin kalau Bapak bisa ini menjelaskan lebih soalnya agak kurang bisa memahami, ya kurang jelas dari sisi penempatan di mana kita harus bisa menyimpan di question mark 1, di star 2, cash cow 3 dan dog 4 itu. Kemudian itu kira-kira berdasarkan apa ya, Pak? Bentar. Saya itu Ini screen kelihatan nggak? Nggak. Presentasi kelihatan nggak? Belum ya? Belum. Belum. Ini udah ya? Iya. Udah dong. Sudah kelihatan. BCG. Ini space materi. Ini BCG materi. Kalau mau dibaca dulu, ini sebenarnya. Ya, ini. Saya besarkan dulu. BCG matrik ini kan jadi memisahkan membagi 4 bagian dari produk kita gitu. Jadi kalau Bapak punya perusahaan, kemudian produksinya kita ambil contoh ini aja ya, smartphone ya, smartphone produk. Ya, perusahaan ini menjual smartphone, ada yang seri berapa seri ya, katakan 4 itu kita bandingkan produknya, atau kita agak lebih besar lah ya, produknya satu perusahaan ini misalnya perusahaan tertentu dia memproduksi laptop, memproduksi tablet ya, memproduksi smartphone dan memproduksi smartphone yang banyak pakai itu kamera gitu ya, misalnya. Nah, itu kita bandingkan. Kita kan perusahaan kita kan nggak terlalu yakin apakah semua 4 produk ini bisa kemudian laku gitu ya, mendatangkan revenue atau profit yang baik gitu, sesuai dengan harapan. Nah, akhirnya kita perlu melihat apakah 4 produk ini sama nggak nih diterima di pasarnya gitu, dan bagaimana dengan permintaan gitu ya. Jadi kita sebentar, kalau ini, nah ini misalnya langsung aja ke sini ya. Kalau gambarnya kan ini ya, nanti dulu ya, langsung aja diingat-ingat, kita balik lagi. Misalnya question mark kuadran 1. Organization must decide whether they strengthen them by pursuing an intensive strategy, market penetration, market development, or product development yang dikerjakan. Jadi question mark ini seperti apa? Kuadran 2 represent the organization best long run. Ini paling bagus. Star itu ngetop lah, produk yang top, artinya laku keras dan sebagainya. Lalu cash cow, produk yang sebenarnya nggak usah diributkan, itu laku keras, laku aja gitu. Tapi pokoknya nggak mungkin nggak laku gitu aja. Ya, tapi tidak ngetop, bagi kalangan dijualnya banyak sekali, tapi jadi cash cow ya, sapi perah gitu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah dog. Dog itu ini biasanya compete in slow or no market growth. Jadi pasar tuh nggak senang, nggak berminat pasarnya ini. Gitu. Business are often liquidate. Jadi ini mau dihabisin ya. Bentar saya lihat diagram. Nah, ini diagramnya. Kalau lihat dari atas, di atas ya, relative market share position. Market share-nya gimana? High, medium, atau low dari produk kita itu. Misalnya tadi kita jual smartphone dibandingkan laptop dan tablet, gitu ya, atau seri juga boleh.
Ini kalau kita lihat laptop gitu misalnya, posisi di mana? Posisinya kayaknya low nih gitu. Market position karena banyak sekali laptop dijual. Ya, ini kalah sama yang lain ya. Ini pakai ini. Nah, tapi kita lihat lagi di sini. Industry sales growth rate peningkatannya meningkatnya berapa persen nih, percentage gitu. Artinya ini produk ini sebenarnya akan walaupun tidak relatif dengan dengan merek kita ya, dengan brand kita, ini memang market share-nya low. Tapi sebenarnya produk ini gitu, industry sales growth ini produk yang sebenarnya diharapkan sekali gitu. Atau tidak? Kalau iya, ini produk yang diharapkan, tapi kok market share-nya low dari kita nih. Tapi growth di industri ini banyak yang mengharapkan. Misalnya tadi itu kan laptop itu ya. Nah, lihat posisinya misalnya high, tapi di sini low. Berarti question mark. Gitu. Laptop kita question mark. Nah, kalau laptop kita question mark, strategi seperti apa? Ini yang ditawarkan. Setelah ditawarkan market penetration, nah Anda buat penetration seperti apa marketnya? Mungkin marketingnya lah harus lebih kuat. Masuk ke pasar-pasar lain, masuk ke pasar-pasar mahasiswa atau pasar-pasar para eksekutif misalnya gitu, tentu dengan adjustment ya produknya. Atau market development, tambah feature-nya. Tidak hanya laptop begitu aja, tapi laptop itu bisa lebih ringan atau apalah gitu ya. Atau product development, bisa macam-macam nih, tidak hanya market development ini pengembangan pasar ya. Product development dikembangkan, tidak hanya laptop gitu aja, tapi bisa dipakai jadi kamera misalnya. Atau diapakan lagi nih, device misalnya. Jadi ini merupakan question mark, pemecahan question mark supaya produknya jelas arahnya mau dikemanakan nih produknya gitu. Ya. Nah, lalu kita lihat kalau produknya tadi itu masih low juga ya kan, handphone yang pakai kamera itu udah market share udah bosan ya. Atau dari sisi merek kita nggak terlalu laku, low. Tapi sebenarnya juga demikian industry sales growth juga low gitu. Udah nggak ada yang orang cari lagi nih gitu. Ini dock. Ya, dihabisin aja nih. Retrenchment apa nih artinya ya? Divest atau liquidation. Liquidation habis ya. Jadi produk ini produk yang tidak perlu ada lagi gitu. Nah, kita habisin aja, nanti kita ganti gitu. Ya, jadi strategi perusahaan akan ke sana. Ya, seperti ini. Ya, saya kira itu. Nah, lain halnya geser. Lain halnya Casco. Ini produknya itu low, ya. Ini memang industri sales growth enggak growth ya gitu-gitu aja. Tapi produk ini sebenarnya dari ke market orang tuh masih nyari untuk merek kita. Untuk merek itu orang tuh masih nyari aja, masih ada aja kebutuhannya. Nah ini sebenarnya nggak usah diapa-apakan, biar aja dulu. Ini karena Casco ini ya duit semua nih gitu, udah jadi duit lah. Kita buat apa aja berapapun itu selalu laku karena merek kita ini laku ya ke situ. Nanti diambil contohnya aja. Nanti kalau ada kasus di kasusnya bisa lihat kasus yang ada di studi kasus ya. Ada yang pakai BCG juga Anda cari. Saya kira saya udah kasih berapa contoh ya. Mungkin bisa dilihat BCG itu kena di mana gitu. Ya. Nah, untuk Casco ini kan product development dikembangkan. Juga ditambah supaya lebih laku. Diversifikasi, retrenchment, divest kalau bang. Jadi ini juga terbuka untuk dihabiskan juga bisa terbuka untuk dihabiskan. Semuanya juga terbuka untuk terutama ini, Dok. Tapi kalau ini enggak, Star itu justru ini yang diandalkan supaya naik karena nih high dan high gitu ya. Mungkin sementara itu kalau saya nggak kurang dimengerti, mohon baca juga mungkin Pak Kosasih dari textbooknya. Saya carikan yang bahasa Indonesia juga bisa, atau cari bahasa Inggris malah lebih bagus menurut saya. Tapi kalau nanti perlu saya carikan yang bahasa Indonesia, bisa gitu. Dan nggak sulit ya, saya kira nggak sulit.
Iya Pak, untuk ini terima kasih Pak, ini penjelasannya jelas sekali. Hanya ini Pak untuk klarifikasi, apakah angka di industri sales growth rate ini yang negatif 20, 0 plus 20, ini adalah sebuah angka baku yang ada di BCG ini atau mungkin akan bisa berubah tergantung dari berapa jumlah atau persentasenya gitu dari penjualan kita ini, barang kita gitu Pak. Kalau nanti berubah, Bapak mau kenain di mana? Mau pakai di mananya kalau nanti berubah? Enggak, maksudnya low-nya kan negatif 20, apakah kita bisa ganti menjadi negatif 50, 0, plus 50 gitu Pak? Ya, ini hanya angka yang dibuat oleh BCG Matrix. Menurut saya ini memang alatnya baku begitu. Ya, Pak? Iya, memang bakunya begitu. Dan saya kira ini nggak berpengaruh juga pada keputusan Anda nanti kalau mau dipakai. Ini lebih membantu semacam skala gitu ya, semacam skala yang ada. Nggak pernah ada. Terus ini Pak, satu lagi Pak, mohon maaf, yang nanti akan menentukan apakah ini di tingkat low, apakah di tingkat medium atau high, misalnya seperti tadi smartphone itu, oh ternyata ini low gitu, tapi walaupun penjualannya tinggi, tapi ternyata share posisinya di pasaran itu rendah gitu. Apakah itu ditentukan oleh kita sendiri yang membuat ini, ataukah kita menggunakan pakar ahli misalnya tentang elektronik atau telematika atau apa ya, mungkin seperti boleh itu. dari mana aja sebenarnya, kan kembali lagi satu, kalau semua tim yang ada di dalam ini kan dianggapnya memang mengerti ya, jadi kompeten untuk menentukan gitu. Tapi juga kalau ada data pasar atau data industri ya lebih baik lagi kan. Jadi dilengkapi gitu. Jadi memang kan kita kalau memang yang sungguh-sungguh actualnya keadaan yang sesungguhnya kan di pasar di perusahaan itu mesti lengkap mengenai informasi-informasi itu ya. Jadi pakai itu juga. Jadi silahkan dipakai gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Kita asumsikan aja Pak, ini kan untuk training ya, memang boleh. Kan untuk pelatihan untuk di pelatihan ini silahkan aja. Tapi artinya kita mengerti harusnya bagaimana gitu. Ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak, jelas sekali. Ya. Ini yang satu lagi dari saya Pak. Ya mangga. Bebas aja. Oh bebas sih, brilian. Ayo silakan. Pak Toto, ini menarik sekali tentang BCG ya, Boston Consultant. Ya. Cuman ada yang menggelitik saya ini terkait dengan ini penggunaan istilah ya, biar mudah mengingat mungkin ini ya. Jadi ada filosofi di mana ini terkait dengan penggunaan stars, kemudian cash cow dan dogs. Ini kan maksudnya star kan bintang, kemudian cash cow menggunakan cash sapi, kemudian menggunakan istilah dog. Untuk mungkin mudah mengingat seperti gimana Dok? Mungkin ada filosofi tertentu sehingga Boston itu menggunakan ini biar untuk apa namanya? Yang buat kan memang konsultan dari sono ya, dari sono. Itu ya dia lihat star itu kan memang bintang ya. Jadi bintang yang akan menjadi bintang lah gitu. Produk yang Anda paling bintangnya lah gitu, bintang produknya itu yang dari produk dari perusahaan Anda gitu loh. Kalau cash cow tuh sapi perah yang mau bagaimanapun juga ya uangnya dari situ gitu. Udah tinggal diperah aja. Perah gitu. Istilahnya gitu. Sejauh saya ngerti waktu itu. Question mark sebenarnya ini bingung. Ini mau diapain ya gitu. Mau diapakan nih? Ini industrinya sales growth ya, ini ada peningkatan salesnya gitu. Tapi kok produk kita tempatnya kok low ya, nggak begitu bagus di pasaran. Jadi kan bingung kan, mau dihabisin apa enggak nih produknya? Ya kan. Tapi kalau yang dog biasanya habis sudah. Ini kalau dog gini, enggak lah, udah kita nggak usah produksi lagi, kita buat produk baru, ya gitu misalnya. Nanti kan berubah lagi tuh BCG matriknya, gitu kan. Jadi terus-terusan dipakai, ini nggak cuma sekali gitu. Begitu produknya berubah, ya kan, kita tidak punya produk handphone yang pakai kamera misalnya, udah nggak musim itu, udah nggak kita pakai lagi. Nah silahkan, nah itu berubah nanti BCG matriknya berubah, gitu. Ya, saya kira seperti itulah kira-kira kalau
Gimana Pak? Ada Pak siapa tadi? Iya dok. Jadi mudah ada gambarannya gitu seperti apa, kenapa dia menggunakan istilah seperti ini, kayaknya memang cocok sekali gitu. Ya, tinggal dipakai aja sebenarnya sih. Istilahnya pakai istilahnya apa? Karena ini juga buatan orang yang ya saya kira dia berkecimpung di bidang manajemen gitu aja. Jadi di bidang manajemen itu ya mungkin istilah mereka cocoknya seperti itu misalnya. Saya kira nggak, tinggal kita gunakan aja. Anyone? Ibu-ibu kelihatan diem aja nih. Udah mengerti semua. Tinggal balik badan dan tidur. Atau kerja lagi. Saya dok. Ya silakan. Ibu siapa? Maaf nih Naima, terbatas dok. screen-nya. Oh ya Bu, mangga. Ya. Dok, kalau saya pelajari BCG Matrix ini, jadi dia kan masuk dalam tahap yang kedua ya, dok ya. Ya. Jadi kalau misalnya caranya gini, cara membuat atau langkahnya membuat, misalnya saya pengen membuat BCG Matrix gitu. Misalnya saya punya produk, anggaplah misalnya saya punya produk mobil. Ya. Misalnya punya produk mobil, anggap aja saya punya mobil merek BMW misalnya gitu. Oke. Ya. Kalau misalnya saya pengen pasarkan mobil ini sebagai mobil rakyat, ini masuk di kuadran yang mana, dok? Maksudnya gini, apakah dia yang doks ataukah jadi kan kalau misalnya dia merek kalau misalnya mobil produk untuk yang rendah, yang rakyat, itu kan sebagai pangsa pasar yang yang tumbuh gitu. Terus kalau bagaimana kalau misalnya saya kategorikan mobil saya ini mobil yang untuk pangsa pasar yang untuk kategori mobil mewah gitu. Ya. Itu kan berarti kan beda kan, dok, caranya penempatan kuadrannya. Apakah sama, misalnya saya pangsa pasarnya ini pangsa pasar untuk rakyat karena dia mobil tingkat maksudnya yang sederhana atau mobil mewah gitu. Apakah ada pembedaan dalam penempatan kuadran ataukah disamakan saja? Apakah ini barang mewah atau barang biasa begitu? Sebenarnya diawali begini dulu Bu. Ketika Ibu punya produk apapun lah ya yang dijual, apakah mobil ataukah handphone ataukah produk kuliner ya, sama aja. Itu kan Ibu kan pasti tahu nih bisnisnya sebenarnya marketnya siapa ya, kan gitu. Jadi marketing juga nggak bisa dicampur. Kalau market kita tuh usia berapa misalnya seperti baju ya, orang jual baju, misalnya Marks Spencer itu kalau jual bajunya itu kan dari usia berapa sampai usia berapa. Yang anak-anak juga ada, tadinya sebelumnya ada anak-anak ikut tapi orang tua sekali juga ikut. Jadi banyak. Nah, misalnya atau yang kita produk yang marketnya sudah jelas, misalnya sekarang ini kalau ibu-ibu saya agak ngerti itu produk Zara. Ibu tahu kan Zara? Pakaian wanita ya? Enggak ya, mungkin enggak pernah jarang belanja atau enggak suka belanja atau apa aja lah ya. Tapi jadi marketnya diketahui dulu. Kalau tadi Ibu kembali ke Mercedes ataupun BM ya. BM itu memang kelasnya kan bukan kelas orang yang suka beli mobil ekonomis, dia nggak beli BM ya. Mungkin nggak cocok ya. Bukan dia nggak pengen itu gitu. Dan pasti orang yang memakai jadi eksekutif, memang kehidupan sosialnya berkecukupan, baru dia beli itu. Ya, jadi, nah di situ pertanyaannya gini, Ibu bilang BMW. Oke, saya masuk ke pasar yang ada di Jerman misalnya gitu, BMW. Ini lihat, ini industri sales growth-nya mobil-mobil semacam ini bagaimana ya menurut pasar yang ada, menurut pasar yang memang pasarnya itu ya. Ini luar biasa, tinggi ya. Industri sales ya, lihat di sebelah kiri, industri sales growth
rate ya, tinggi ya misalnya itu. Tapi BMW misalnya saat ini kalah sama Audi misalnya gitu ya, di pasar tertentu itu, maka BMW posisinya low gitu. Berarti dia di question mark dong. Iya. Untuk daerah situ. Untuk pasar orang itu, area itu gitu loh. Tapi nanti ketika dibawa ke Indonesia bisa beda, Bu. Jelas beda BCG matriknya gitu. Ya. BCG matriknya beda gitu. Jadi ini betul-betul tajamnya adalah melihat area market positioning kan, market yang di area itu, atau mungkin tiap negara juga bisa, atau tiap kota juga berbeda gitu, dan juga ya dengan kehidupan level sosial, level ekonomi di situ. Jadi tajam sekali. Oleh karena itu di dalam penggunaan BCG matrik kita harus tahu, tadi ditanyakan oleh Pak Kosasi kalau nggak salah, kita harus tahu juga ini perusahaan kita sendiri ini seperti apa, ya kan? Misalnya ya mulai dari image-nya seperti apa, lalu kita jualan apa saja, kemudian dikenal apa enggak, posisi market kita, posisi perusahaan kita nih di market share, di kondisi customer area kita nih posisi di mana gitu. Jadi sampai ke situ. Nah, sehingga nanti Ibu bisa pakai, oh ya boleh, ini berarti produk saya posisinya di high atau di low atau medium. Kemudian industri sales-nya sebenarnya ini laku keras, bisa high gitu, tapi produk saya ini kelihatannya hanya laku di medium, posisi medium. Nah, itu posisinya apa yang perlu kita kerjakan di situ. Mungkin sementara mudah-mudahan tidak menambah bingung ya. Ya, Bu. Gimana, Bu? Sorry, Bu. Jelas, Dok, jelas. Terima kasih, Dok, jawabannya. Ya. Tapi nanti baca beberapa kasus deh, kalau ada nanti saya kirim lagi beberapa kasus yang terutama. Iya, saya udah sedikit ada baca beberapa kasus, makanya saya bertanya ini apakah ada pembedaan gitu ya. Ya, terima kasih jawabannya, Dok. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya nggak ingat itu ada buku rumah sakit ya, buku ajar namanya tentang strategi di rumah sakit ya. Nggak tahu apakah ada BCG nggak ya? Mungkin nggak ya. Lupa saya. Saya lihat lagi nanti. Yang saya pernah sampaikan waktu itu. Sebenarnya itu dibuat, saya cari untuk kelas ini sebenarnya. Dulu kan kita bicara mengenai kesehatan ya, rumah sakit dan sebagainya. Bagaimana? Nggak mau ada lagi? Pak Bisri? Pak Bisri atau Bu Eka? Iya, Dok. Menyimak, Dok. Terus tanya apa dong kalau udah menyimak? Dok, sedikit bertanya, Dok. Ya, mangga. Lu pada nggak kasihan sama gua apa? Gua udah di sini, lu nggak malah nanya. Dok, jadi ayo, silakan. Ya, Dok. Iya, ayo. Jadi BCG matrix ini sebenarnya lebih spesifik ke analisa beberapa produk di dalam satu perusahaan ya, Dok ya. Tapi apakah bisa digunakan juga untuk beberapa perusahaan atau region? Ya, artinya gini, kalau perusahaannya produknya nggak cuma satu ya, atau ini bisa juga dipakai kalau perusahaan itu punya beberapa anak perusahaan, beberapa bisnis ya. Misalnya gini, perusahaan konglomerat ya punya tambak ya, punya tambak udang, lalu punya juga pabrik mobil gitu, terus juga punya pabrik tepung terigu, ya real estate juga. Nah itu jadi untuk konglomerasi bisa, konglomerat ya, perusahaan yang konglomerat yang bisnisnya berbeda-beda jadi satu perusahaan, satu atap perusahaan gitu ya, itu bisa dipakai. Mana yang mau diteruskan? Apakah misalnya kalau itu star ya oke diperkuat ya, kalau enggak
kalau jadi dok ya dilikuidasi gitu. Jadi seperti itu. Penggunaannya bisa sampai itu. Terima kasih, Dok. Ya, kira-kira gitulah. Tapi kalau enggak ya coba lihat beberapa kasusnya itu, nanti saya sampaikan juga beberapa kasus. Kalau enggak ganti tools lain atau gimana? Pak Arief, apa kabar Pak Arief? Oke. Bu Naimah udah? Udah, Dok. Udah, Dok. Menurut saya materi manajemen strategis ini sangat menarik ya, Dok ya. Jadi saya banyak ambil ilmu dari manajemen strategis ini, karena kalau memang betul-betul ternyata kalau betul-betul diterapi, didalami, ternyata saya ngaku nih. Ya kalau kita pengen bikin sebuah usaha atau bikin sebuah yang besarnya perusahaan, memang harus dijalanin semua ya, step by step-nya ini. Karena kalau enggak, ya ini makanya memang saya banyak mengambil manfaat, Dok, dari materi manajemen strategis. Terima kasih. Ya, kita juga bisa simpel kok. Ini kan Bapak Ibu, ini kan semua kan baru kemarin-kemarin lah katakan gitu kan, baru lihat bukunya, baru buka bukunya. Iya betul. Juga, mungkin di samping ada pekerjaan yang rutin dikerjakan sekarang, kerja sambil belajar, ini kan nggak gampang gitu loh, nggak gampang. Artinya kita bagi pikiran kan, bagi pemikiran, lalu belum lagi orientasi kita kan tadi disampaikan Pak Majid ya. Orientasi kita kan sebenarnya kan technical aspek yang day by day urusan kita misalnya gitu. Sekarang mikir yang sebenarnya kalau orang bilang ini kan masih ngawang-ngawang nih, belum nyampe nih gitu. Formulasi strategi itu kan juga memang perlu pemahaman. Tapi sekali lagi saya senang kalau teman-teman ini mempelajari ya, kan justru ya kita harus nambah ilmu lah gitu aja lah. Nambah ilmu, jangan habis-habis berhenti masih saya aja masih sekolah terus kok. Jadi harusnya bersaing sama saya aja. Jadi terus aja, nggak usah berhenti gitu, nggak usah berhenti. Nanti kalau nggak bisa sekarang ya besok pelajari lagi itu aja. Ya, jadi milestone-nya kan pada saat UAS ya, itu kan memang satu milestone yang pencapaiannya seperti apa. Nah, insya Allah nanti bagus semua. Tapi artinya kita harus tanggung jawab juga pada kita ya, pada diri kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh gitu aja, ya kan? Kan ya udah zaman sekarang, kalau nggak sungguh-sungguh kapan lagi? Nggak. Kita harus beneran sekarang ini, benerannya sekarang gitu loh. Jadi ya kan. Pak Toto, bagi saya itu ilmu bisnis itu memang baru ya, terkait dengan biasa urusan dengan pasien, jadi nggak pernah mikirin. Memang sebagai employee staff itu bulanan, tiap bulan cuma nerima begitu tuh. Kalau mikirin bisnis seperti yang sekarang ini belajar begini, bagi saya adalah ilmu baru yang butuh usaha keras, usaha keras untuk mempelajarinya, terus terang Dok. Jadi memang belum bisa penuh saya terus terang memahami, tapi saya mencoba untuk bisa mengikuti apa yang Dr. Toto sampaikan, ya sambil terus membaca gitu untuk bisa mendalami tentang terkait dengan strategi manajemen dan bisnis yang lain. Jadi mohon maaf kalau kita bertanya seperti memang kita terus terang tidak tahu sama sekali tentang ilmu bisnis. Jadi perlu banyak bimbingan dari. Ya harus tanya. Gitu. Kalau nggak tanya, gue ngapain di sini? Iya. Ya kan? Tanya aja. Makanya juga tanya. Apa aja tanya. tadi bertanya. Permasalahannya satu tuh Dok. Apa? Kita tuh udah lama jadi bawahan, pengen belajar menjadi manajer gitu Dok. Amin. Orang selalu dari bawah, ujuk-ujuk dari langit. Makanya kita mau bikin gebrakan gitu, mau menjadi manajer gitu. Makanya kadang-kadang kita tanyanya detail banget gitu loh. Karena background-nya yang itu gitu Dok ya. Saya malah senang kalau ada pertanyaan detail. Berarti kan saya juga diuji untuk saya makin pinter, insya Allah kan, gitu. Iya nggak? Nah kalau enggak, gue ngapain di sini? Gue mendingan pulang aja. Gitu.
Ya. Ya Jadi, Pak, ini sekedar ini Pak, saya berterima kasih sekali masuk usaha itu memang banyak banget manfaatnya ya. Nah sekarang saya kan ada strategi bisnis ini, saya kan punya klinik kecil-kecilan Pak. ya, wah bagus. Nah saya mau ada tambahan ini, berarti harus beli USG gitu ya, USG yang dimensi 4. Jangan tanggung-tanggung gitu, ternyata mahal gitu. Tapi kata adik saya teh nggak apa-apa teh mahal katanya. Nanti di dokter kan tarifnya mahal, kita nggak usah mahal katanya gitu. Beli alat, oh iya ini mungkin ini strategi bisnis tuh ini. Ya, salah satu. Perlu dianalisis pakai BCG Bu Ade. Dianalisis pakai BCG itu nanti alatnya masuk STAR atau DOK atau sapi perahan. Iya betul. Kalau dianalisis masuk udah bisa langsung masukin ke matriks. Iya, jangan dibeli. Ya, kasihan kan kita melayani masyarakat kecil gitu. Ya, masyarakat kecil kan perlu sehat ya, dicarikan cara bagaimana pembayarannya kalau jangan mahal-mahal tapi kita jangan rugi kan, karena maintenance-nya kan perlu kan. Menarik sih itu Bu, langsung aja Bu buat. Nanti Bu mau buat di mana? Di Cicalengka Pak. Cicalengka. Ya di Bandung. Oh di Bandung. Iya. Bu Haji. Asik tuh. Iya harus langsung eksekusi ilmunya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan itu lancar ya Pak ya. Doanya aja mudah lancar nih hasil belajar dari usahanya. Ya saya senangnya gitu kalau misalnya diem aja, saya kan males terang dong. Gue ngapain di sini, gue pulang aja. Itu tanya aja apa aja lah. Ada beberapa juga yang tanya seperti ini, terus dia nyalon jadi anggota DPR, nyalon. Dia bilang wah ya silakan aja, tapi ilmunya bisa dipakai nggak ini ilmu ini, sebenarnya gitu. Saya pengennya begini Pak, ya coba kamu pikirkan dulu. Nanti caranya bagaimana supaya kamu bisa terlihat lebih pinter gitu, lebih baik gitu. Kamu pelajari dulu dong semuanya. Jadi jangan sampai ngecuap tapi nggak ada isinya. Jadi saya kira sama lah saya kira semua. Ini Bu Vidi. Mbak Vidi, Bapak Vidi. Oh Pak Vidi. Iya. Pak Vidi. Namanya bagus nih ya. Ini 28 orang nggak pernah muncul semua ya Bu Leli. Ya udah nggak apa-apa asal nanti. Dok, untuk pemula dan pemodal yang modalnya kecil, bisa nggak Dok menggunakan 4 metode tadi itu Dok? Ulangi, ini Bu Ade ya? Ini Bu Ade? Bahkan Kumala. Adanya Bu Ade. Adanya Bu Ade. Gimana Bu? Ulangi Bu Kumala. Yang kenceng gitu ngomongnya. Dengan modal yang kecil Dok, apakah bisa untuk menggunakan metode yang tadi Dok? Oh itu kalau metode ini kan dipakai kalau Ibu produknya memang banyak ataupun ada beberapa cabang perusahaan itu sudah sama aja bisa dipakai. Nggak bicara modal ini Bu. Keempat metode itu. Bagaimana? Yang keempat metode tadi. Ya betul. Sebenarnya kan gini, kalau produknya lebih dari 4 Pak itu misalnya, produk dari 4 kan bisa berkelompok juga bisa ya, berkelompok produk itu dikelompokkan atau company-nya unit bisnisnya berkelompok atau dipisah-pisah buat berapa kali gitu aja. Berapa kali. Jadi sangat bisa. Jadi fleksibel aja. Kan konsep-konsep yang ada di situ. Misalnya saya punya 8 produk Pak. Mau saya buat 4-4-nya 2 kali itu. Jadi 2 kali saya buat. Ya silakan, tapi terpisah. Silakan nanti kan keluar akhirnya strateginya apa kan gitu. Yang mengeluarkan pada strateginya akhirnya ketemu strateginya apa sebaiknya untuk produk yang ke-8-8-nya itu. Gitu, kalau produk ke-8. Atau perusahaan saya banyak Pak. Tadi konglomerasi. Bisa juga begitu. Jadi ini disediakan aja. Atau kalau Ibu bilang nggak usah pakai yang itu Pak, pakai tools yang lain ya boleh aja. Kan ibaratnya buat lemari gitu ya. Ada yang pakai gergaji, pakai palu, pakai pahat, pakai gitu ya, semacam itu. Jadi tools-nya aja nih, saya cenderung nyebutnya tools management yang bisa kita pakai sesuai dengan apa aturan pemakaiannya ya, sesuai dengan cara makainya gitu. Itu Eko mau bicara apa? Enggak. Itu belakangnya
Pak Toto. Yes. Mohon maaf. Berarti kalau begitu, kalau seperti yang Bapak sampaikan, berarti ini pemilihan alat yang sudah disediakan ini berarti disesuaikan dengan kondisi bisnis apa gitu ya Pak ya, atau mungkin barang-barang apa yang akan dianalisis oleh kita ya Pak ya. Jadi mungkin tidak semua alat itu cocok untuk satu hal. Ya, jadi Bapak mau pakai semua boleh, tapi kelihatannya nggak akan semua dipakai gitu. Tapi untuk bisa menentukan seperti itu, bagaimana ya Pak ya? Maksudnya, wah ini harusnya dengan BCG atau ini harusnya dengan space begitu. Bagaimana cara menentukan pas awalnya? Mungkin apakah dari SWOT itu, dari TOWS atau gimana Pak? Penjurusannya gitu. Kan kalau kita menyusun mengenai bisnis ini kan kita pertama kali kan susun kalau sesuai urutan ini ya, yang dilihat kan visi misi ya Pak ya awalnya. Kalau mau diurut dari walaupun sebelumnya kita sudah mikir, wah gue mau jualan ini ya, gitu. Gue mau buka bisnis ini, lalu di mana ya, di Timur Tengah aja, di kota apa gitu, atau di Bandung tadi, di Bandung. Terus pasarnya apa? Pasarnya siapa pasarnya? Apakah generasi muda, anak mahasiswa, atau yang sudah berusia gitu kan, bisa juga begitu. Atau enggak semuanya aja yang ada di daerah saya, ibu-ibu rumah tangga atau pasar keluarga juga bisa. Dari situ baru kita bilang produk saya apa aja nih gitu. Nah itu dibicarakan dalam brainstorming, itu kemudian kan dirumuskan dalam visi dan misi. Jadi sebenarnya yang konsep di Fred David yang visi misi itu kan tidak ujuk-ujuk kita buat visi misi, enggak gitu kan. Kita diskusikan dulu, kemudian kesepakatannya kita mau buat apa nih? Apakah cuma kita berdua, suami istri, kita tentukan visi misi, bisa juga, nggak usah rame-rame kan, atau dengan adik dan kakak boleh juga. Jadi setelah itu proses menuju visi misi itu kan kemudian akan mengeluarkan, menghasilkan kita mau produksinya apa, mau buka di mana, lalu ya kira-kira dengan pasar harganya berapa gitu kan. Jadi dari situ kemudian baru mulai kita menggunakan alat-alatnya itu, ya kan. Pesaingnya pakai external evaluation, ada matriknya Porter, oke, 5 gaya Porter atau 5 forces Porter itu dianalisa, ada di bab 3, ya kan, pakai itu. Nanti masuk internal di bab 4 itu, gitu. Saya kira pakai itu ya. Tapi memang ini perlu jam terbang ya. Kalau udah mau pakai, saya istilahnya jam terbang. Kalau cuma langsung kan nggak langsung bisa bagus gitu ya. Artinya bisa sih bisa, tapi kasih nanti diulang lagi. Kalau udah punya jam terbang, misalnya Bu Ade tuh mau terus lagi sampai Cicalengka, jadi kan kita ulangi lagi, coba diulang, dibuat lagi gitu, ya kan? Nanti setelah jam terbangnya banyak kan gampang ya. Actualnya begitu sih, actualnya. Gitu Pak. Kalau pengalaman Pak Toto mendirikan perusahaan, apakah dengan menggunakan konsep ini langsung berhasil? Enggak. Saya buka buku, Pak. Buka buku ini. Tapi yang saya kerjakan ini sebenarnya perusahaan saya pendidikan, Pak. Jadi ada sih beberapa produknya kan. Ada yang masuk BCG juga masuk. Tapi nggak banyak. Paling nggak 3. Saya cuma dapat 3. Saya bisa pilih-pilih 3. Nah itu yang saya pikirkan ini terutama untuk masyarakat lulusan SMK sama pencari kerja, itu saya kerjakan itu 1. Lalu yang sudah kerja di perusahaan penerbangan gitu, itu level manager, di bawah manajer atau supervisor 2. Yang ketiga eksekutif yang levelnya udah tinggi ya, artinya mereka waktunya juga jarang tapi udah pengalamannya banyak. Nah itu juga termasuk bapak ini kan sebenarnya juga saya kategorikan level manajer ke atas nih sebenarnya kan, yang sudah banyak pengalaman. Tapi itu malah susah kan, menyatukannya susah kan, karena sudah ada pertimbangan lain dari yang Bapak Ibu pikirkan ini, pertimbangan sudah banyak gitu, sehingga kalau diarahkan gitu ya dikembalikan ini, kasih konsep-konsep lalu kita terima masukan, terima input gitu, supaya nanti kita bisa mengajak ke sesuai dengan arahnya. Maka saya cuma bilang kalau ini mau dipelajari maka ini memang saya pakai Fred David konsep, ya, Fred David konsep. Tapi kalau Bapak mau pakai bebas, ya itu saya bilang pakai bebas itu kan bisa pakai balance scorecard, bisa pakai apa aja gitu. Tapi ketika saya bilang saya mau pakai buku ini, ya harus ikuti buku ini gitu. Jadi kita arti dulu bukunya gitu, ya kan? Gitu.
Tapi yang lain nggak salah, karena banyak konsep menuju ke satu tempat banyak lah ya, saya kira. Mungkin itu ya. Untuk tools untuk kita misalnya produknya jasa, itu bagusnya pakai tools apa ya Pak? Ulangi, gimana? Untuk kalau kita punya suatu produknya jasa gitu Pak, jasa. Toolsnya yang terbaik untuk dijadikan alat untuk pengecekannya pakai tools apa Pak? Ada satu yang juga, tapi saya nggak mau nyampe itu kalau saya membawakan itu kuliah yang SDM itu namanya Service Profit Chain. Itu ada bukunya ada. Ntar, kalau saya kasih bisa bukunya. Lumayan tuh beli. Service Profit Chain. Jadi keterkaitan profit, service dan profit. Itu buku lama, tapi sampai sekarang jadi konsep yang ya terutama untuk bidang jasa. Nah, itu prinsipnya sebenarnya gini, kalau kita memperhatikan customer, internal customer ya, yaitu employee, maka external customer akan terlayani dengan sendirinya gitu. Itu konsepnya itu Virginnya sih itu siapa? Richard Branson ya. Itu dia pakai konsep itu juga, dan seingat saya ada bukunya dalam bentuk soft copy gitu ya. Mungkin saya bisa kirimkan ke semuanya, kalau mau diambil boleh, mau di delete boleh, silakan. Nggak ada urusan, sama gue kirim aja gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan gitu aja. Sayang kalau nggak dibaca atau disimpan dulu saat ada waktu ya baca gitu. Udah maghrib ya Pak di Indonesia Pak? Ya, memang saya baru mau bilang. Iya, maghrib dulu Pak Malik. Ya? Maghrib dulu ya. Mau nyambung lagi apa enggak? Nyambung ya? Nggak apa-apa. Kalau enggak, cukup. Nyambung lagi, dok. Nyambung lagi. Saya hold dulu ya. Oke ya, ntar mau izin. Iya. Mau izin. Iya, Pak. Haji Koko, jangan pakai service profit check, Pak. Oh iya, cocok lah. Kang usahanya Pak Haji. Buat Pak Haji mantap Koko, itu. pakai service profit check, Pak, jajan-jajannya, Pak. Iya, mantap. Sudah dipraktekkan Pak Haji Koko? Buat Pak Haji Robi. Ini sudah selesai. Belum, istirahat dulu Pak Haji Eko. Tadi Pak Toto bilang ini tidak lebih daripada maghrib. Tadi kan ditawarin mau lanjut apa enggak? Enggak. Dia Kelasnya bilang session, lanjut. Dia maunya satu session. Udah satu session aja. Jangan, Ya. Udah pamit dulu mau sholat ini. Mau pamit dulu, sholat dulu. Habis sholat kita tunggulah sebentar. Janganlah. Ayo mau review nih. Siapa yang mau review coba? Lanjut lagi. Lanjut ke Ada Bu Mary, Dok. Ya. Biasanya. Mary. Oke, baik. Pak Gede udah, Pak Arif. Baik, kalau gitu. Bu Sus, udah? Bu Susi. Pak Eka. Nanya lagi, Pak. Nah, ini Ya. Pak Mary nih. Jadi kalau tadi kita udah ada kegagalan, jadinya jadi agak-agak takut. Jadi setiap kegagalan berarti modal lagi dong. Gitu ya. Oh. Itulah seninya, Bu. Gimana? Ya nggak gitu juga lah, Bu. Saya kira kan setiap kegagalan, wah menarik juga sih kalau dikatakan gitu. Setiap kegagalan dana lagi dong. Ada kebetulan iya, kemungkinan iya, kemungkinan juga tidak kan gitu. Iya atau tidak dan tidak kan. Lihat di permasalahannya gitu. Ya. Tapi setiap usaha kan harus ada bukan sacrifice ya, tapi ada yang harus dibayar ya, harus dibayar. Artinya itu usaha. Itu kalau saya nyebutnya dulu beberapa kali yang saya gagal itu saya nyebutnya ini adalah ongkos belajar. Jadi kalau saya gagal pernah sih beberapa kali saya bilang ini ongkos belajar gitu. Ya bisa banyak bisa enggak, tapi setelah itu kan saya dapat pelajaran yang
ya bisa saya cari jalan keluarnya lah gitu. Tapi itu memang ya nggak boleh takut lah. Saya kira sih nggak boleh takut. Tapi kadang-kadang pelajaran kapok, Dok. Pelajaran kapok berbisnis. Tapi nggak boleh berhenti, nggak boleh nyerah. Lu ngapain nyerah? Iya, gitu ya. Karena kerugiannya banyak. Ya nggak banyak lah, nanti kan bisa diganti. Nanti kan bisa diganti. Nggak boleh nyerah tuh. Kalau saya bilang loh ya, nggak boleh nyerah. Kalau kita dulu pakai ilmu nyebur, pakai ilmu berenang atau ilmu kamar mandi, sama tuh kan. Cemplungin aja kamar kan. mandi kurang anduk, nanti tinggal manggil pakai ambilin anduk gitu. Nah. Bagus tuh. Itu kan prinsip juga tuh. Ya kan? Kalau saya biasanya kalau bingung saya bilang, kumaha engke gitu. Bukan engke kumaha. Masuk aja gua gitu. Iya. Ya gimana lagi kalau udah pol ya, nggak pikiran lain, ya gimana ntar aja dah. Sikat aja gitu. Ya makanya katanya kalau para trainer bilang bisnis itu adalah action sebenarnya, bukan teori. Ya, kalau jadi teori nggak jadi, nggak ada gunanya. Makanya saya selalu bilang, ini kalau nggak mendarat nggak ada gunanya, gitu. Jadi cuma konsep aja. Tertarik dengan dokter tadi kayaknya berkecimpung di pendidikan tadi. Gimana tentang bisnis pendidikan, Dok? Menurut Dr. Toto sendiri. Tadi kan udah menyinggung masalah pernah menjebur di bisnis pendidikan, saya dengar tadi kayaknya. Ya. Gimana, Dok, itu proses anunya? Teman di samping mencerdaskan bangsa juga. Ya, itu dia. Tergantung kan, ya nggak tahu. Orang kan lain-lain ya cari pasarnya. Kalau saya nggak cari yang mungkin nggak cari yang hebat-hebat, nggak. Lihat bukan nanti orang bilang wah ini sok patriot, enggak ya, tapi gini. Enggak apa-apa lah, terlalu enggak apa-apa. Itu saya melihatnya kan yang perlu dibantu adalah para pencari kerja atau lulusan SMK itu dasar dan guru-gurunya gitu. SMA, SMK terutama kalau saya kan penerbangan, jadi saya bilang SMK penerbangan itu guru-gurunya itu nggak ngerti penerbangan gitu. Emang nggak ada sekolahnya. Jadi kan salah sekali kalau para pimpinan negara ini menyalahkan SMK penerbangan karena memberikan kontribusi terbanyak terhadap pengangguran. Ya, kan nggak fair menurut saya. Sehingga itu yang harus dibenahi menurut saya loh ya. Nah sekarang mulai dari situ. Dan siapa bilang SMK penerbangan itu nggak ada duitnya? Ada, tapi nggak banyak. Artinya sekedarnya dari pemerintah ada, swasta juga ada. Seluruh Indonesia itu ada sekitar 50-an SMK penerbangan. Itu kan pasar yang besar sekali. Dan ngajarnya nggak sulit gitu, ngajar basic aja yang fundamental dari penerbangan. Itu misalnya safe. Ini kan dulu, ini ngomong sedikit dari mengenai safety yang ini kan terkait dengan safety ya. Teman-teman di komite ada bukan pimpinan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi ya, pernah buat seminar dengan saya berdua, terus audiensnya juga banyak. Terus dia bilang gini, bagaimana kita mau bilang bahwa masyarakat Indonesia di penerbangan ini harus taat pada aturan-aturan yang safety gitu. Terus dia ngasih contoh, agak sulit Pak, agak sulit. Sulitnya begini, waktu anak-anak ini masih muda, yang sekarang pegang, yang bisa jadi pilot, jadi teknisi atau jadi apa, ATC, itu waktu masih muda, itu dia kalau naik motor sama bapaknya di kampung apa di mana atau di Jakarta naik motor sama bapaknya, dia itu juga diajarin oleh bapaknya nyerobot lampu merah. Ya, lampu merah dia nyerobot. Lampu merah traffic light itu lama sepi dia nyerobot, ya kan? Lalu kalau jalan naik mobil di jalan tol, dia biasa di bahu jalan. Nyerobotnya dari bahu jalan. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya menyalahi semua. Ya kan? Itu kan kayak bilang, lagi sepi nggak apa-apa lah, lewat aja. Jalan jalan tol sepi, lewat bahu jalan, atau rame macet lewat bahu jalan, nggak mau ngantri ya kan, itu kan sudah jadi budaya kita kan, termasuk ya kita inilah ya nggak. Nah itu merusak safety kan sebenarnya, sehingga kita bilang ini lampu merah lama banget sih, gue jalan aja deh, habis itu ketabrak gitu, mati misalnya, bagus kalau mati, kalau enggak kan susah. Nah itu memberikan bibit ya, sudah menjadi budaya bahwa ngelanggar ya lampu merah, jalan bahu jalan, apalagi itu banyak lah.
ada traffic light zebra cross, nggak ada yang nyebrang, ya kita lewatin aja padahal lampunya merah gitu misalnya. Jadi hal-hal itu kan jadi kita, budaya kita itu. Sampai nanti pembagian bansos, kerumunan, keroyokan, nggak mau ngantri, akhirnya berantem. Ada anaknya kejepit, ya ibunya nenek-nenek kejepit. Nah, itu kan, nah ini gimana mulainya gitu. Saya kira itu proyek besar sebenarnya, ya bukan sok tahu, tapi proyek besar. Tapi ya memang betul itu. Iya, tapi ya udahlah, kita siapkan diri kita aja dan kita upayakan sebisa mungkin. Jadi kalau gitu saya sudahi gitu supaya nggak kelamaan. Itu kelihatannya Bu Susi udah ngantuk. Belum. Ya Dok, terima kasih Dok. Ya, saya sih terima kasih banyak kalau Anda sudah sangat responsif gitu ya. Pak Vidi baru mendarat, ya masih di mobil. Apa? Suaranya siapa tuh? Sudah Vidi kan Bu Leli ya, bukan? Dok, kalau KPI gimana Dok? Belum ada cerita-cerita KPI ini Dok. Oh, KPI-nya balance scorecard. Ya, scorecard. Itu biasanya dia di reviewnya tahunan ya Dok ya? Ulangi, Pak Vidi. Untuk review KPI itu dia biasanya tahunan ya Dok? Atau per bulan? Sebenarnya itu lebih sering, mungkin tidak terlalu lama ya, karena KPI kalau bisa dikenakan dengan bisa ke individu pimpinan atau menjadi tanggung jawab dari unit, tapi pimpinannya kan ikut di dalamnya kan. Itu kalau disusun memang bisa diubah sewaktu-waktu, tapi itu nggak terlalu sering. Berarti kalau sering ya mungkin evaluasi perencanaan sebelumnya kurang tajam ya, kurang tepat. Tapi saya kira nggak ada masalah kalau memang sering diubah juga nggak apa-apa juga gitu. Nanti mungkin saya kasih artikel aja Pak Vidi. Coba saya ada artikelnya yang tentang itu dan itu menjadi bacaan aja saya kira. Dan nggak sulit kalau bukan Bapak dan Ibu sekalian kalau membicarakan itu nggak sulit saya kira. Saya kemarin tidak terlalu konsentrasi ke situ karena saya pikir toolsnya ini biar selesai dulu. Kalau lebih balance scorecard, saya kasih bacaan ataupun video biasanya. Video saya banyak loh ini, tapi ada nggak bisa dikirim ya, Pak Kosasi, kebanyakan mungkin terlalu besar. Ya, tapi mungkin saya kirimkan linknya aja, ya, linknya saja mungkin. Kirim linknya aja. Oke, ya, linknya aja. Supaya saya nggak percuma download banyak gitu ya. Nggak saya download banyak, nggak bisa terkirim. Kayaknya kok percuma nih gue download. Ya. Saya bisa kita selesaikan? Ikut. Ya Dok. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok. Oke, semuanya. Ini mau difoto dulu nggak nih Bu Leli? Nggak. Boleh foto Dok. Udah kayaknya udah dipoto. Mau dipoto lagi Mbak Eka? Foto. Udah tadi. Oh ya udah. Foto lagi. Sudah banyak. Sok mah nggak tadi sudah banyak di grup Dok. Oke, itu Bu Mary masih foto. Masih ngumpet. Mana yang lain mau buka kamera enggak? Oke, ya udah kalau gitu. Saya live ya. Ya lagi sebentar Prof ada tuh. Dok, mau foto Dok. Ada fotografernya Dok. Fotografernya udah datang mau foto nih kayaknya. Iya. Nah ini pada buka kamera nih Prof, sebentar Dok. Yuk 1, 2, 3 ya. Dadan mana Pak Dadan? Siap, 1, 2, 3. Ayah. Sebentar Om, Mbak Susi mau lagi. Entar satu lagi Prof. Entar. Ayo lagi Mas Widya. 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sehat selalu. Ya selalu ya. Ya, terima kasih. Kami duluan. Teman. Mbak Eka jangan keluar, Pak Bisri jangan keluar.
Mbak Wulan jangan keluar, mau saya kerangkeng. Ya, mainnya boleh keluar. Tugas kelompok. Yuk, mangga semua. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Pamit dulu. Salam. One, two, three, four. Tugas belum ngerjain nih, gimana ini? Capek. Mbak, gini. Aku malah itu suaranya kecil banget. Kenapa sih? Aku malah. Oh, Cicil kok malah aneh ya? Itu kalau kuliah masih di kamar kayaknya, di kasur dia. Siapa ini pasukan di belakang sebelah saya itu ngumpul semua ini. Mbak Kumala bikin virtual background jadi biar nggak kelihatan di kamar tuh. Gimana saya juga di kamar sebenarnya. Coba hari ini Starbucks-nya nggak kelihatan, Starbucks-nya lupa order kayaknya. Recording belum di stop tuh Teh. Oh iya lupa.